البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya atas semua sifat-sifat agung dan sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nama-namanya yang husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Demikian pula kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat yang tercurah begitu banyak kepada kita semua. Tidak henti-hentinya kita senantiasa berbolak-balik di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan. Dan sebaik-baik orang yang mendapatkan nikmat adalah bersyukur. Bersyukur kepada Zat yang telah memberikan nikmat. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan bahwa hakikat kesyukuran seorang hamba kembalinya kepada diri sendiri manfaatnya. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Siapa saja yang bersyukur, hakikatnya hanyalah sebenarnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Yaitu faedahnya, manfaatnya, keutamaan dari kesyukuran yang dia wujudkan adalah kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan sedikit pun dari hamba-hambanya, baik itu ibadah, baik itu kesyukuran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani, Zat yang maha kaya. Yang tidak butuh sedikit pun dari hamba-hambanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan ketika Allah memerintahkan kita semua untuk bersyukur, jangan sampai seorang berprasangka bahwasanya Allah butuh kepada kesyukuran kita, butuh kepada peribadatan kita. Tidak. Tapi kesyukuran itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Fa innama yashkuru li nafsihi. Dengan ditetapkannya nikmat tersebut, tidak dicabut, tidak diubah. Demikian pula dengan ditambahkannya nikmat yang lain yang tidak disangka-sangka oleh si hamba. La in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, jika kalian bersyukur maka sungguh akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Maka kesyukuran harus terus dan terus diupayakan oleh setiap muslim maupun muslimah di hari-hari yang dilaluinya di kehidupan dunia ini.
sebagai upaya untuk bisa kelak menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakannya. Karena setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kita semua di dunia dari hari ke hari merasakan nikmat yang tercurah. Kemudian setelah tegak hari kiamat dan kita semua dibangkitkan, latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian semua pada hari itu akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan. Maka beruntunglah hamba-hamba yang di dunia mampu untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, sehingga ketika ditanya mereka mampu menjawab dengan jawaban yang dengannya mereka bisa selamat. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bab yang kedua terkait masalah pakaian, masalah berdandan dan perhiasan. Yang tentunya tiga perkara ini perkara yang tidak terpisah dari kehidupan seorang muslimah. Ya, pada bab ini kita mengawali satu poin pembahasan tentang wajibnya menutup aurat. Untuk kita tahu bahwasanya itulah tujuan utama kita semua berpakaian. Libasan yuwari sawatikum. Tujuan utama kita berpakaian adalah untuk menutup aurat-aurat kita. Sebagaimana pula telah kita ketahui bersama tujuan iblis, laknatullah alaih, beserta semua pengikut-pengikutnya dari kalangan syaitan jin maupun syaitan manusia, upaya yang mereka kerahkan adalah untuk menyingkap aurat dari para manusia, sehingga manusia tidak memperdulikan lagi tentang aurat mereka. Nah, kisah yang lalu kita telah sebutkan terkait masalah bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Bagaimana iblis dengan penuh tipu dayanya berupaya untuk bisa terlepas pakaian yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada keduanya, sehingga dengan itu tersingkaplah aurat mereka. Oleh karena itulah wajib atas kita semua untuk memerangi seruan-seruan iblis dan bala tentaranya dengan betul-betul mengilmui bahwasanya satrul aurah merupakan perkara yang wajib. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua dari bab ini, yaitu tahrimu kashfil aurati li ghairi zauj. Diharamkannya untuk menyingkap aurat kepada selain suami. Allah Subhanahu wa taala telah puji mereka-mereka yang menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, jangan sampai terlihat dan jangan sampai ternodai. Sebagaimana dalam firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang mereka terkait farji-farji mereka senantiasa menjaganya. Kemudian dikecualikan illa ma malakat aymanuhum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dikecualikan
Naam, yaitu kepada pasangan-pasangan mereka. Kalau itu laki-laki, naam, dikecualikan pada istri-istri mereka. Kalau itu seorang wanita, berarti dikecualikan terkait suami-suami mereka. Maka pada poin pembahasan ini, setelah kita mengetahui wajibnya untuk menutup aurat, kemudian dipertegas kembali tentang haramnya menyingkap aurat kecuali kepada suaminya. Kita ambil hadis yang dibawakan di sini. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah taala, wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha, wa fi riwayatin fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, wanita yang mulia yang datang berita dari langit tentang bersihnya beliau dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin. Wanita yang mulia yang meninggalkan kepada Islam dan kaum muslimin serta muslimah bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebaik-baik peninggalan, yaitu peninggalan ilmu. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin adalah wanita paling berilmu dari kalangan umat Muhammad. Dan bagi setiap wanita, bagi setiap ummahat, hendaknya memiliki bagian dari sisi ini untuk dia bisa meninggalkan peninggalan berupa ilmu, dimulai dengan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Jangan sampai kesempatan tersebut luput. Sungguh beruntung seorang ibu yang mengajarkan kepada anaknya Al-Fatihah. Diajarkan Al-Fatihah kepada anaknya sehingga sang anak bisa membacanya yang yakin. Ini akan terus-menerus dia baca. Karena kita semua terkena kewajiban untuk membacanya di dalam salat. Bersemangat untuk mengajari mereka bisa membaca dan menulis. Demikian pula membaca Al-Quran. Karena hal tersebut akan dipakai seumur hidup mereka, sehingga pahala terus mengalir. Maka jangan sampai seorang ibu setelah Allah Subhanahu wa taala berikan amanah berupa anak-anak, kemudian berkeluh kesah terkait masalah pendidikan tarbiyah anak-anaknya. Karena sisi ini yakin semuanya mampu. Cuman terkadang yang tidak ada adalah kesabaran dan himmah, semangat. Tapi kalau seorang muslimah mengetahui ini adalah kesempatan, itu adalah kesempatan. Kenapa? Karena belum tentu orang lain mau belajar kepada diri kita. Sedangkan anak mau tak mau mesti dia akan belajar kepada ibunya. Maka manfaatkan keberadaan mereka sebagai murid pertama dan jadikan diri-diri kita sebagai guru pertama bagi anak-anak kita. Dengannya seorang bisa menyampaikan ilmu yang telah dia dapat. Oleh karena itulah butuh semangat dari
para orang tua terkait masalah pengajaran. Karena sungguh setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita tentang sunnah ini, dan setelah kita mengetahui betapa banyaknya kerusakan metode-metode pendidikan di luar, maka jangan sampai kita kemudian membiarkan anak-anak kita waktunya terbuang tanpa kita memberikan pengajaran. Juga pengajaran adab yang itu bermula dari rumah-rumah. Pengajaran adab bermula dari orang tua sebelum mereka menuntut ilmu di luar. Ketika masing-masing terpatri pada dirinya hal yang seperti itu, insya Allah akan tercapai kebaikan. Ingin memberikan peninggalan untuk anak-anak kita, peninggalan berupa ilmu agar dia mendapatkan pahala yang mengalir. Tapi tadi butuh ikhlasun niyah, butuh niatan yang ikhlas dalam mengajari anak. Kenapa? Karena banyak orang tua mengajari anak ya sekedar agar anaknya bisa malu kalau anak-anak yang lain sudah bisa, anaknya belum bisa. Ini belum ada ihtisab padanya. Melakukannya hanya karena dorongan malu dan dorongan karena manusia. Tapi hendaknya kalau memberikan pengajaran, dorongannya adalah ikhlas, karena itu memang perkara yang sangat bermanfaat bagi diri kita pertama kali, karena mengajarkan ilmu merupakan seutama-utama amalan. Mengajarkan ilmu merupakan seutama-utama amal. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki andil dalam hal tersebut. Masing-masing kita bisa memposisikan diri pada hal yang dimampui. Mengajarkan huruf hijaiyah, sesuatu yang sekilas adalah perkara yang remeh, tapi ketika padanya ihtisab yang kuat, itu bahkan menjadi simpanan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terus-menerus dipakai. Seorang tahu huruf hijaiyah dari diri kita, tahu alif, tahu ba, tahu tha dengan sebab diri kita, yang itu merupakan syarat pokok untuk ilmu-ilmu yang lain. Betapa banyak pahala yang akan dituai oleh seseorang. Maka butuh kita berlomba-lomba dari sisi ini. Memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki bagian. Di sisi yang lain juga para ummahat, para orang tua, para aba juga berarti butuh memiliki bekal. Butuh memiliki bekal agar bisa memberikan pengajaran, mengajarkan huruf ya betul, menyampaikan lafadznya. Maka butuh belajar juga. Biidznillah tabaraka wa ta'ala, ketika ada himmah seperti ini akan tercapai kebaikan yang banyak. Akan tercapai kebaikan yang banyak. Kita kembali kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wanita yang terdidik semenjak kecil di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha. Tidaklah seorang wanita pun melepas pakaiannya di selain rumahnya. Dalam sebagian riwayat di selain rumah suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya memberikan rumah, memberikan tempat tinggal merupakan kewajiban suami, dan itu merupakan hak istri. Istri punya hak untuk diberikan oleh suaminya tempat untuk berteduh, tempat untuk tinggal.
Karena di antara nafkah pokok yang wajib untuk diberikan adalah memberikan makanan, memberikan pakaian, dan memberikan tempat untuk tinggal. Nah, makanya nisbah rumah tersebut ya rumah suaminya. Nah, tidaklah seorang wanita melepas pakaian di selain rumah suaminya illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala, kecuali akan terkoyak apa-apa yang ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu terkoyak penutup, terkoyak pelindung antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah mengoyak kehormatannya dengan melepas pakaiannya di selain rumahnya atau di selain rumah suaminya, yang dengan sebab itu mereka terlihat auratnya oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Dan telah kita lewati dulu hadis ini, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, yang padanya penegasan untuk seorang muslimah dan sampai dia menanggalkan pakaiannya di tempat-tempat yang dengannya aurat tersebut terlihat oleh selain suaminya, kecuali pada kondisi-kondisi darurah, kondisi yang darurat yang dialami oleh seorang wanita, baik itu ketika butuh operasi karena melahirkan dan seterusnya. Nasallallahu al-afiyah. Dan aurat wanita dengan sesama wanita dikatakan oleh para ulama, wa auratul mar'ati lil mar'ati min as-surrah ila rukbah, wa auratul mar'ati lil rajuli kulluha. Jadi aurat wanita yang wajib untuk ditutup dan tidak boleh tersingkap, itu para ulama membedakan. Ketika wanita itu di tengah-tengah wanita yang lain, maka aurat mereka sebagaimana aurat para lelaki, yaitu minasurrah ila rukbah, dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat wanita di hadapan para lelaki, maka itu keseluruhannya, yaitu lelaki yang bukan mahramnya. Cuma di sini ada hal penting untuk dipahami, tentang makna aurat wanita di hadapan wanita yang lain itu adalah dari pusar sampai lutut. Akan kita baca penjelasan beberapa perkataan para ulama agar jangan sampai seorang salah kaprah sehingga beranggapan bahwasanya boleh dia buka-bukaan di tengah-tengah para wanita, dan hanya menutup pada bagian antara pusar sampai lututnya. Dikatakan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, menjelaskan tentang beberapa hal terkait masalah hal yang sepantasnya atau diperbolehkan nampak ketika wanita berada di hadapan para wanita yang lain. Kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, idza kana yabdu saquha wa dhira'uha amama an-nisa fala ba'sa bidzalika insyaallah. Apabila nampak betis dan nampak dhira', yaitu lengan seorang wanita di depan para wanita, maka tidak mengapa insyaallah. Tapi ada syaratnya, bisyarti alla ta'tiya mar'atun tasifuha li zawjiha, dengan syarat tidak adanya wanita yang nanti akan mensifati apa yang dia lihat
terkait saudari-saudarinya wanita yang lain kepada suaminya. Karena di sana terkadang ada wanita-wanita yang memiliki sifat yang buruk seperti ini. Nah, yang tercabut dari dirinya sifat malu dan juga tercabut darinya sifat ghirah. Ketika dia melihat saudari-saudarinya para wanita yang lain, kemudian dia pulang ke rumah, dia ceritakan sifat dari para wanita tersebut kepada suaminya sehingga seakan-akan suaminya melihatnya. Maka ini merupakan perkara yang haram. Kenapa? Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Tidak boleh seorang wanita bergaul dengan wanita yang lain kemudian dia mensifati wanita tersebut kepada suaminya seakan-akan suaminya itu melihatnya. Dia ceritakan si fulanah betisnya seperti ini, kulitnya seperti ini, hidungnya seperti ini. Nah, ini haram untuk dilakukan oleh seorang wanita ketika dia baru bergaul, bermuamalah dengan wanita yang lain, kemudian menceritakan hal itu kepada suaminya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Karena wanita ketika mereka bermuamalah dengan wanita yang lain, padanya amanah. Oleh karena itulah di masa sekarang merupakan hal yang hendaknya setiap muslimah, terkhusus lagi wanita-wanita salafiyat, berhati-hati ketika berada di perkumpulan-perkumpulan. Naam, dengan banyaknya HP-HP, dengan banyaknya orang-orang yang jauh dari sifat amanah. Nah, terkadang seorang sedang bercengkerama dengan teman-temannya wanita yang lain, di sana ada wanita yang khianat, kemudian memfotonya atau memvideokannya, kemudian disebar. Nasallallahu al-afiyah. Nah, maka di antara hal yang penting ketika mereka keluar atau ada di perkumpulan-perkumpulan untuk banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang penting jangan sampai ditinggalkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah meninggalkan untuk dibaca di pagi dan petang, yaitu doa memohon agar ditutup aurat-aurat kita. Allahumma astur aurati. Dalam rangkaian doa pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Kemudian Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Naam, pada rangkaian doa ini terdapat permohonan agar Allah Subhanahu wa taala menutup aurat-aurat kita. Kemudian Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala mengatakan, wa auratul mar'ati amama al-mar'ati alladhi yadharu li annaha ka'auratir rajuli amama ar-rajul min as-surrati ila rukbah. Kemudian terkait pembahasan batasan aurat wanita di depan para wanita itu mana? Maka Syekh Muqbil mengatakan yang nampak bagiku yaitu pendapat yang kuat, karena terjadi khilaf di kalangan para fuqaha, tapi pendapat yang kuat di sisi beliau adalah seperti aurat laki-laki di hadapan laki-laki.
yaitu dari batasan as-surrah yaitu pusar ila rukbah yaitu lutut. Naam. Wa amma inda arhamiha fa innaha takshifu lahum mawadi'al wudu'. Adapun wanita di hadapan mahram-mahramnya, maka dia boleh untuk menyingkap di hadapan mereka dalam bagian-bagian anggota wudu. Kalyadaini wa ilal adudain, seperti kedua tangan sampai lengan atas. Walau ilal ibtain, walaupun sampai ke bagian ketiak. Ini sesuatu yang diperbolehkan untuk terlihat di hadapan mahramnya. Wa kadzalika rijlain ilal ka'bain au ila wasati saq. Demikian pula kedua kaki boleh nampak di hadapan mahram sampai ke mata kaki atau sampai ke pertengahan betis. Wa hakadha yajuzu an turdi'a waladaha 'inda abiha wa akhiha idza aminatil fitnah. Demikian pula boleh untuk seorang wanita menyusui anaknya di hadapan ayahnya atau saudaranya apabila aman dari fitnah. Wala a'lamu mani'an an turdi'al mar'ata tiflaha amama akhawatiha fillah. Demikian pula kata Syekh Mukbil, aku tidak mengetahui adanya penghalang seorang wanita menyusui bayinya di hadapan saudari-saudarinya fillah, yaitu di hadapan akhwat yang lain. Itu sesuatu yang tidak ada larangan. Nah, di sini tadi dalam pembahasan tentang batasan aurah, kita ketahui aurat wanita di hadapan wanita itu dari pusar sampai lutut, seperti aurat laki-laki di hadapan laki-laki yang lain. Cuman di sana ada tanbih penting yang dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, auratul mar'ati ma'al mar'ati ka'auratir rajuli ma'ar rajul. Memang aurat wanita bersama dengan wanita yang lain itu seperti aurat laki-laki bersama laki-laki, yaitu dari pusar sampai lutut. Lakin laisa makna dzalika annal mar'ata talbasu ma yasturu ma baina surrati wa rukbati faqat. Ini penting. Akan tetapi bukanlah maksud dari hal itu bahwasanya wanita kemudian memakai pakaian yang hanya menutup antara pusar sampai lutut. Ya, jangan sampai dipahami seperti itu. Berarti ya sudah, bagian pusar ke atas dia buka di hadapan saudari-saudarinya. Wala ahada minal ulama qala hadza abadan. Kata Syekh bin Utsaimin, tidak ada satupun dari kalangan ulama yang mengatakan ini selama-lamanya, kecuali mungkin dari orang-orang yang berpenyakit, yang memiliki pemahaman menyimpang. Hatta nisa'il faranji wal kuffari la yaf'alna hadza. Bahkan sampai-sampai wanita-wanita luar negeri, wanita-wanita orang kafir, mereka tidak melakukan seperti ini. Walaupun tentunya ada saja dari kalangan mereka yang seperti itu karena tercabut sifat malunya. Cuma yang masih sesuai dengan fitrah mereka, fitrah kewanitaan mereka, tentu tidak akan melakukan seperti itu di hadapan wanita-wanita lain. La budda an yakuna 'alaiha syai'un yasturu sadraha aw yasturu thadiyaiha 'alal aqal. Sehingga harus ada sesuatu dari pakaian yang menutup dadanya dan menutup
kedua payudaranya minimalnya. Ini tanbih penting dari Syekh Ibnu Utsaimin, jangan sampai seorang salah paham ketika kita membahas tentang batasan aurah wanita di hadapan wanita yang lain. Dan dalam Majmu' Fatawa beliau juga memberikan penjelasan, wa hududu auratil mar'ati 'indal mar'ati ma baina surrati wa rukbah. Batasan aurat wanita di hadapan wanita yang lain yaitu antara pusar dan lutut. Fassaku wan nahru war raqabah laisa bi'auratin bin nisbah li nadharil mar'ati lil mar'ah. Sehingga betis, kemudian leher, itu bukanlah aurah dari sisi pandangan wanita untuk wanita yang lain, itu bukan sesuatu yang aurah. Sehingga ketika seandainya seorang wanita memandang itu dari saudarinya, dia tidak berdosa. Cuman kata beliau, walakin la ya'ni dzalika annana nujawwizu lil mar'ati an talbasa thiyaban la tasturu illa ma baina surrati wa rukbah. Tapi bukan berarti maksudnya bahwasanya kami membolehkan wanita untuk memakai pakaian yang tidak menutup kecuali bagian antara pusar dan lututnya. Ini. Jadi maksudnya bukan demikian. Tetap para ulama, mereka menegaskan agar para wanita menutup bagian-bagian yang bisa menimbulkan fitnah. Cuman seandainya kok ada bagian yang tadi disebutkan terlihat pada wanita yang lain, itu tidak sampai tingkatan dosa. Kenapa? Karena bukan aurah. Ini harus dipahami dengan baik. Yang sama sekali tidak boleh dilihat yaitu ma baina surrah ila rukbah, antara pusar sampai lutut. Itu jika wanita di hadapan wanita lain. Walakin law anna mar'atan kharaja saquha li sababin wa ukhtuha tanzuru ilaiha wa 'alaiha thawbun sabiqun aw kharaja syai'un min raqabatiha aw min nahriha wa ukhtuha tanzur fala ba'sa bidzalik. Akan tapi seandainya seorang wanita keluar terlihat betisnya karena suatu sebab, dan saudarinya melihat, maka tidak mengapa. Yang jelas dia telah memakai pakaian yang menutupi. Atau keluar terlihat sesuatu dari lehernya, dan saudarinya melihatnya, maka ini juga tidak mengapa. Maka kata beliau, fayajibu an na'rifal farqa bainal aurati wa bainal libas. Sehingga wajib atas kita untuk mengetahui perbedaan antara aurat dan antara pakaian. Aurat pembahasannya tadi, batasannya kita ketahui, tapi bukan berarti berpakaian hanya itu saja yang ditutup, tidak. Para ulama menegaskan tetap para wanita memakai pakaian yang menjaga kehormatan mereka, walaupun di hadapan sesama wanita. Cuman tadi seandainya tersingkap sebagiannya atau dia ingin menyusui bayinya di hadapan para wanita yang lain, kemudian kok terlihat oleh saudari-saudarinya, maka ini tidaklah dilarang atau tidak terjatuh dalam dosa. Itu maksudnya. Al-libasu la budda an yakuna sabiqan bin nisbati lil mar'ah, amma al-auratu lil mar'ati ma'al mar'ati fahiya ma baina surrati wa rukbah. Adapun pakaian, maka harus pakaian tersebut menutupi terkait para wanita, dan masalah pembahasan aurah wanita bersama dengan wanita yang lain telah ditegaskan tadi, yaitu antara pusar dan lutut, kata beliau rahimahullahu ta'ala.
Taib. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika membahas tentang hadis golongan wanita yang menghuni neraka, di antara sifatnya adalah kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bi an taktasiya ma la yasturuha fahiya kasiyah wa hiya fil haqiqati ariyah. Maksudnya berpakaian tapi telanjang, yaitu dia memakai pakaian tapi tidak bisa menutupinya, sehingga dia ada pakaiannya, baik itu karena tipisnya atau karena ketatnya atau karena tidak menutupi, memang kurang bahannya. Nah, sehingga dia memang pakaian tapi pada hakikatnya dia telanjang. Kata Syekhul Islam, mithlu an taktasiya thawbar raqiqal ladzi yasifu basharataha. Seperti wanita tersebut memakai pakaian yang raqiq, yaitu yang tipis, yang mensifati kulitnya kelihatan warnanya. Awith thawb ad-dayyiq, atau memakai pakaian yang sempit, yang ketat. Allati yubdi taqati'a khalqiha, yang menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya. Mithlu ajizataha, seperti bisa menampakkan yaitu apa? Ajizah, yaitu pinggangnya, bentuk pinggangnya ramping ataukah tidak. Naam, wa sa'idaha, dan bisa menampakkan sa'idnya, yaitu bagian lengannya. Taib. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa innama kiswatul mar'ati ma yasturuha wa la yubdi jismaha wa la hajma a'dha'iha li kaunihi kathifan wasi'a. Ini secara umum batasan pakaian untuk para wanita, yaitu wanita memakai pakaian yang menutupinya dan tidak menampakkan jasadnya, serta hajma a'dha'iha, tidak menampakkan besar kecilnya bentuk tubuhnya, anggota tubuhnya, baik besarnya lengan, besarnya betis, besarnya pinggul, dan bagian tubuh yang lain. Tidak terlihat bentuknya itu, lekuk-lekuknya tidak ada yang kelihatan. Naam. Taib. Likaunihi kathifan wasi'a, dikarenakan pakaian tersebut pakaian yang tebal, dan juga pakaian yang longgar, luas. Naam, tidak ketat, tidak tipis. Taib. Qala wa ala hadha fa faidatul hadits annahu law kanatil mar'atu ta'malu fi baitiha aw turdi'u waladaha wa nahwa dzalika fa dhahara thadyuha aw syai'un min dhira'iha aw 'adudiha aw a'la sadriha fala ba'sa bidzalik. Maka berdasarkan hal ini, faidah dari hadis yaitu maksudnya seandainya seorang wanita itu melakukan pekerjaan di rumahnya, atau dia menyusui bayinya, dan yang semisalnya, kemudian nampak payudaranya atau sesuatu dari dhiraknya, dari lengannya nampak karena butuh menyingkapkan baju. Naam. Taib. Atau bagian atas lehernya, maka tidak mengapa yang demikian. Taib. Wala yumkinu an yurada bihi an talbasa indan nisa'i libasan yasturul aurata faqad. Dan tidak mungkin untuk dimaksudkan dengan hadis yang kita sebutkan di atas tentang batasan aurah wanita. Naam. Taib, bahwasanya wanita itu hanya memakai pakaian yang menutup auratnya saja. Naam.
Jadi intinya, setelah kita mengetahui batasan aurat, maksudnya seandainya tersingkap di hadapan para wanita, maka tidak mengapa. Cuman bukan berarti maksudnya wanita itu hanya dituntut menutupi bagian itu tok, tidak. Karena kaidah untuk para wanita, semakin sitarnya semakin bagus, maka semakin utama. Semakin utama, karena memang asal bagi para wanita adalah untuk mereka bersitar, berhijab. Berhijab. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan terkait ummahatul mukminin, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Menutupi tubuh mereka. Taib. Jadi ini poin pembahasan kedua yang padanya tanbih penting agar jangan sampai salah paham terkait masalah batasan aurah wanita di hadapan para wanita. Karena aurah pembahasannya lain, sedangkan pakaian pembahasannya lain lagi. Masalah pakaian tadi bukan maksudnya kemudian yang ditutup hanya bagian aurat saja. Kemudian juga di sini faidah, ketika wanita berada di hadapan mahramnya, mereka diperbolehkan untuk untuk terlihat bagian-bagian wudu. Bagian-bagian wudunya boleh wajah, demikian pula rambut, atau dalam masalah ini kepala, leher ke atas, kemudian juga lengan, betis, dan juga penting, tanbih dari para ulama yang lain, ketika seorang ummahat berada di rumahnya dan dia memiliki anak-anak, baik itu perempuan atau laki-laki yang sudah mencapai usia tamyiz, harus membedakan antara ketika dia berada di hadapan anak-anak dengan berada di suaminya, di hadapan suaminya. Jangan sampai dia samakan pakaian yang sepantasnya untuk dia pakai di hadapan suaminya, tapi juga terlihat di hadapan anak-anaknya. Terlebih lagi anak-anak perempuan yang khawatir itu menjadi pendidikan yang buruk ketika dia di luar rumah. Karena anak-anak seperti itu belum bisa membedakan ini pakaian yang memang dipakai oleh ibunya di hadapan ayahnya, di hadapan sang suami, dengan pakaian yang seharusnya ketika dia bermuamalah dengan wanita-wanita yang lain. Sehingga diupayakan untuk tetap menjaga secara mudahnya pakaian yang sopan ketika di rumah, ketika telah memiliki anak-anak yang mereka memayyiz. Ketika telah memiliki anak-anak yang memayyiz, tetap menjaga dengan pakaian-pakaian yang sopan. Adapun pakaian-pakaian yang di hadapan suaminya, maka dia pakai pada kondisi yang lain, di mana ketika mereka berdua, hanya mereka berdua saja, tidak ada anak-anak. Barakallahu fiikum. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala at-taufik, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tutup aurat-aurat kita dan jaga aurat-aurat kita. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.